Dalam surat Al-Baqarah ayat 2-3 sudah sangat jelas dikatakan orang yang bertakwa adalah beriman pada yang gaib. Allah itu gaib, zatnya sepertinya gaib, istiwanya gaib, nuzulnya gaib, wajahnya gaib, dan tangannya gaib. Kenapa ulama-ulama itu masih sibuk? Ikhwah sekalian, mereka tidak bisa membedakan antara yang kita imani, yang kita isbat. Gaib itu kan perlu diisbat, ditetapkan. Apanya yang ditetapkan? Ahli sunnati wal jamaah menetapkan makna dan menyerahkan kepada Allah kaifiyah. Paham nggak? Secara makna istiwa itu maklum, alias apa? Jelas. Tapi kaif makna apanya? Bagaimana semayamnya Allah? Wallahu a'lam. Paham? Wajah secara makna jelas nggak? Bagaimana wajahnya Allah? Wallahu a'lam. Tangannya Allah? Wallahu a'lam. Turunnya Allah? Kenapa? Kita ketika ditanya tentang kaifiyatus sifat, kita serahkan kepada Allah, kita katakan wallahu a'lam, karena kita tidak tahu zatnya Allah, bagaimana kita bisa mensifati. Anak kasih contoh ini. Ini apa? Apa ini? Mas, ini apa Pak? Antum kayak ahli filsafat tanya. Anak tanya, ini apa? Kertas. Ini apa? Buku. Nah, ini apa? Buku apa kertas? Loh, benda yang sudah antum lihat aja mensifatinya berbeda-beda. Antum bisa nggak mengatakan ke saya gila itu orang? Anak katakan gini, Masya Allah. Ini baru saja ini 5 menit lalu ada jin masuk ke masjid ini. Bajunya putih, istrinya bajunya hitam ke belakang. Anaknya 3, itu tuh di pojokan sebelah kiri. Saya bisa mensifati jin suami istri, anaknya 3, bajunya putih, istrinya bajunya hitam. Dari mana sifat ini semua? Wong zatnya si jinnya nggak lihat. Gila nggak? Gendeng. Wong saya juga buktinya nggak ngelihat kok. Saya akan bisa mengatakan si jin itu mukanya seperti ini, tingginya sekian, terus kemudian bajunya putih ketika saya melihat kan. Nggak mungkin Pak kita menetapkan sifat tanpa mengetahui zat. Tapi secara makna jin adalah makhluk Allah. Oke, bagaimana jin yang di masjid ini? Gimana? Wallah, nggak ngerti saya. Wong zatnya aja nggak ngelihat kok. Bentuknya jin itu loh Pak, nggak ngelihat. Bagaimana Anda bisa mensifati? Antum akan bisa. Makanya gini, seorang bisa mensifati sesuatu itu karena 4. Antum camkan ini kaidah yang sering diulang-ulang oleh Syekh Utsaimin. Karena melihat benda itu. Contoh, Pak, saya tadi ngelihat ada pisang buahnya 2. Masya Allah. Wah, nggak percaya Mas. Lu anak ngelihat Pak. Buahnya 2. Udah biar nggak ini. Ini apa Pak? Tap. Antum jawab aja, jangan khawatir. Nggak ada puter-puter. Ini tap. Oke. Pak, saya tadi ngelihat di counter HP, ada model HP baru. Saya ngelihat tuh, Masya Allah. Kan biasanya lipat 2 kan. Ini dilipat 3 Pak. Wah, aneh banget Pak. Masa ya udah cek aja. Saya ngelihat. Nomor 2, saya mendapatkan kabar dari orang yang menginformasikan secara jujur. Anda nggak ngelihat. Tapi kata Syekh Abdul Razak, mosok bohong dia. Beliau kemarin itu tablek ke Lombok, ngelihat ada pisang, buahnya 2. Ketika antum mendapatkan kabar yang mustahil ini, antum persepsinya yang antum dulukan, atau kabar yang antum dapatkan dari si fulan itu jujur? Si fulan jujur. Wah, nggak mungkin lah. Masa sekelas Imam Bukhari bohong? Nah, kan gitu. Atau ketiga, melihat langsung, dapat kabar jujur dari seseorang yang mengetahui barang tersebut. Atau yang ketiga, melihat enggak. Yang mengkabarkan juga enggak. Apa yang antum bisa lakukan ketika ingin mengatakan sesuatu? Menyamakan sesuatu yang ada kesamaannya. Contoh gini,
Antum mau pergi ke pasar, mau pergi ke mall, mau beli HP. Pak, Anda mau beli HP. Meskipun HP-nya belum antum lihat dan belum ada orang yang menghabarkan HP yang antum belikan, persepsi antum ada nggak di benak antum? HP bentuknya begini, ini. Akhirnya apa? Bisa dibayangkan. Contoh, antum pergi ke mall, mau belikan tas sekolah untuk anak antum. Walaupun belum tahu mereknya, bentuknya, modelnya. Tapi ketika antum berangkat ke mall, mau beli tas sekolah untuk anak saya, kebayang nggak? Karena ada kesamaannya. Kemarin udah saya belikan tas untuk sekolah yang mirip-mirip itulah. Terakhir, Pak, kalau nggak pernah ada yang lihat, paham? Nggak pernah ada yang lihat zat Allah. Nggak pernah ada yang lihat bagaimana sekarang semayamnya Allah. Nggak ada juga mengabarkan kepada antum bagaimana semayamnya Allah. Nggak juga bisa kita bayangkan kira-kira. Walam yakul lahu kufuwan ahad soalnya. Yang antum bisa lakukan apa? Terakhir nomor 4. Kabar langit yang benar mengabarkan itu. Sementara Allah hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tidak menyampaikan kepada kita, gini loh cara saya bersemayam. Berarti apa yang kita lakukan? Menetapkan makna, kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah. Allah turun, tapi bagaimana turun? Gak usah antum tanyakan, Allah turun, kapan naiknya? Bingung sendiri, Pak. Antum coba sekarang jawab, Allah turun ke langit dunia. Diingkari hanya semata-mata, ini turun, kapan naiknya? Akhirnya apa? Diingkari. Padahal di sana ada yang lebih faktual, turun gak pernah naik. Hujan turun, kapan naiknya? Kenapa ente gak tanya? Hah? Kenapa? Kapan naiknya ya hujan ini? Turun terus. Oh, itu turun berbeda, ini turun lagi. Itu kan tafsiran antum. Sekarang yang jadi masalah, apakah antum maksudkan turunnya Allah itu seperti turunnya antum? Turunnya ini tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'un, dan Allah tidak menghabarkan, maka stop. Oh, itu enak kan? Yang jadi masalah kalau antum menetapkan makna dan kaifiyah menjadi musyabbiha, kalau antum menta'til mengingkari makna dan kaifiyah menjadi mu'attilah. Itu dia, Pak. Paham, Pak? Siapa yang menetapkan makna dan kaifiyah, maka dia menjadi musyabbiha. Akhirnya menyerupakan Allah. Contoh, Allah bersemayam, maknanya jelas. Bagaimana caranya? Oh ini loh, kayak caranya begini, saya duduk di atas kursi, musyabbiha. Kalau kita ingkari dua-duanya, jadi apa? Mu'attilah, mengingkari. Yang benar ahli sunnah, menetapkan makna, menyerahkan kepada Allah kaifiyah. Bukan mengingkari juga, Pak. Salah. Mengingkari kaifiyah. Itu beda dengan apa? Menyerahkan Allah. Kenapa? Allah itu punya cara. Kaifiyah. Turunnya ada caranya. Semayamnya dia. Cuma kita tidak diberi tahu oleh Allah. Kita tidak tahu. Saya tanya sama antum. Allah punya wajah. Wajahnya Allah itu ada nggak kaifiyahnya tertentu? Ada. Cuma tidak menyampaikan baik Allah di dalam kitabnya, Rasul di dalam sunnahnya. Oleh karena itu kita hanya menetapkan wajah Allah. Maknanya wajah ini kaif bagaimana? Wallahu a'lam. Nanti setelah kiamat ini di mana Allah mengatakan di dalam hadis yang mulia, innakum satarawna rabbakum kama tarawunal qamar la tudamuna fi ru'yatihi min syai'. Sungguh kalian akan melihat Tuhanmu seperti melihat bulan purnama yang tidak ada penghalang sama sekali. Berarti terang. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya melihat. Oh, enggak usah jauh-jauh gini, Pak. Surga dengan pintu 8-nya. Anak tanya sama antum. Bagaimana bentuknya? Ayo. Nggak usah itulah itu. Antum beriman nggak? Surga punya pintu. Dan antum maknanya pintu itu apa? Tempat masuk, ya kan gitu. Pintu ialah tempat masuk.
Itu yang kita pahami ya. Tapi bagaimana pintunya surga? Terbuat dari kayu apa pintu surga? Engselnya berapa? Terus pegangannya gimana? Antum bisa cerita? Karena nggak ada informasi wahyu. Tuh lihat. Tadi urut, ada nggak yang pernah lihat pintunya surga? Enggak. Ada nggak yang memberitahu antum dari orang jujur bentuk pintunya surga, cat warnanya, kayunya? Enggak. Ada nggak kebayang? Kira-kira pintunya surga mirip pintu apa? Enggak ada juga. Tunggu kabar sotik. Dari kabar Al-Quran dan Sunnah cuman mengatakan, kata Rasulullah SAW, ayyuma mra'atin ata'at sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannah minal abwabi thamaniyati syi'ti. Perempuan mana saja yang sholat 5 waktunya, puasa pada waktu bulan Ramadan, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, dikatakan masuklah dari pintu surga mana aja yang dia suka. Tingginya pintu berapa? Ada beberapa ungkapan hadis, perjalanan sekian-sekian, tapi secara meteran nggak ada. Loh Pak, jangankan gitu. Anak nanya deh nih, anak keluarin duit 1 juta, kalau antum bisa nebak, sebutkan jumlah rambut alis antum. Antum aja, jangan alis orang lain. Ada yang tahu? Loh Pak, yang di samping kita, alis ini kan, coba dihitung. Itu nggak tahu loh Pak. Apalagi rambut, ini kepala antum. Ini yang paling dekat. Yas'alunaka 'anir ruh. Hakikat daripada roh kita nggak tahu kok. Hakikat jumlah rambut alis kita nggak tahu. Antum tahu nggak kira-kira kotoran yang keluar dari kulit antum, dari ujung rambut sampai ujung kaki? Caranya keluar. Antum pernah mengetahui caranya keluar keringat itu? Loh yang dekat saja kita nggak bisa ngomong karena nggak ada penjelasannya. Antum nggak bisa ngomong jumlah rambut alis saya 15 karena nggak ada informasi yang akurat. Loh antum kok berani-beraninya mengatakan tentang sifat Allah yang itu tidak ada ilmu buat antum? Makanya ulama salaf paling simpel mengatakan amirruha kama ja'at bila kaifin, jalankan nas-nas kaitan dengan sifat seperti apa adanya yang datang dari Allah dan Rasulnya, jangan menanyakan bagaimananya. Tidak selesai. Tuh jadi panjang nih gara-gara antum.